Kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Iya, benar. Ya, itu namanya passion ya. Berarti passionnya akhirnya ditemukan. Dan harus plus ada praktisnya yang secara disiplin dilakukan. Rasanya menjadi pemain sepak bola tapi cewek gitu. Bangga banget sih. Yang kedua itu lebih ke antar pemain cewek. Wah, pernah nggak itu kayak baper-baperan satu sama lain? Karena sudah terbukti perempuan juga bisa ya main bola. From hobby to money ya. Halo sahabat AW, kembali lagi di podcast Astrid Widiani. Tentunya bersama saya Astrid yang kita akan membahas tentang banyak sekali cerita-cerita pengalaman dari sisi wanita. Kenapa wanita? Ya tentunya kalau teman-teman sudah subscribe YouTube saya, ada beberapa wanita yang sudah saya undang di podcast ini untuk menceritakan success story atau kisah sukses mereka di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah hobi ini bisa akhirnya menjadi sebuah prestasi. Dan prestasinya nggak main-main ya. Hari ini saya juga mengundang prestasi sudah tingkat nasional, yaitu sebagai salah satu timnas atau tim nasional dari Indonesia di bidang olahraga. Perempuan, yakin? Iya, perempuan. Dan ini ada salah satu mahasiswi saya yang sangat cantik. Dia sesuai dengan namanya ya, Mbak Ayu Lydia. Selamat datang di podcast Astrid Widiani. Makasih, Bu. Iya, gimana kabarnya? Baik ya. Jadi ini memang kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita ada sebuah peribahasa tak kenal maka tak sayang juga. Jadi kita pengen kenalan dulu sama Mbak Lydia ya panggilannya ya. Boleh dong cerita-cerita sama sahabat AW sebelum nanti kita menceritakan kenapa sih Mbak Lydia ini akhirnya terjun di dunia sepak bola. Boleh dong, aku pertama terjun itu basicnya aku bukan sepak bola. Oh ya? Ya, aku basicnya tuh dulu karate. Oke. Dari TK sih, dari TK sampai SD itu aku karate. Tapi pas mau SMP itu kan ada ekstrakurikuler kan. Oke, di sekolah ya. Tentunya tuh kayak ada 3 pilihan. Akhirnya ada beberapa teman yang bilang coba deh ikut futsal. Jadi aku awalnya di futsal dulu itu tahun 2000, SMP itu ya? SMP 2015 kalau nggak salah. Nah, di tahun 2015 itu aku futsal. Di tahun 2017 baru aku langsung terjun ke sepak bola. Sepak bola. Jadi tim sekolah dulu atau ikut klub? Enggak, itu pertama ikut klub. Ikut klub ya. Jadi di aku Bali pada di waktu Bali. itu. Pertama kali aku ikut klub di tim di Bali, habis itu kita mewakili Bali buat turnamen Piala Pertiwi. Wah, itu belum udah prestasi ya, belum kuliah aja ya. Itu udah antar provinsi sih. Kita waktu itu kebetulan mainnya di Palembang. Wah, sudah lintas pulau di Indonesia. Nah, ditunggu dulu biar penasaran lagi nih sahabat AW. Saya juga ingin mengingatkan kalau kita berbicara tentang prestasi, pastinya tidak akan jauh dari satu kata yaitu dedikasi. Kenapa? Karena dimulai dari dedikasi itulah muncul komitmen dari dalam diri kita untuk bisa memulai. Apalagi seorang Lydia yang sudah membuktikan di bidang sepak bola. Walaupun tadi ada cerita ya, ternyata flashbacknya nggak cuma di sepak bola. Intinya seorang atlet itu juga harus mempunyai komitmen untuk bisa disiplin, untuk latihan, dan akhirnya bisa sampai being someone yang akhirnya bisa menonjol gitu ya di lingkungannya sehingga bisa dipilih menjadi tim utama. Boleh diceritain tuh dari kisahnya Mbak Lydia sendiri, dari komitmen awalnya seperti apa, masuk ke tim sampai dengan dipilih masuk ke timnas pada waktu itu. Awalnya sih aku main bola itu karena ikut teman gitu kan, hobi. Baru pertama kali aku coba main bola, kok seneng ya karena biasanya kan aku olahraga individual. Sekarang aku olahraganya sebelumnya karate ya, bela diri tadi ya. Sekarang aku olahraga tim, jadi nemu teman-teman banyak dan waktu itu aku dapat kesempatan. Jadi kita tuh seleksi untuk berangkat ke Palembang dan aku tuh kepilih. Ya, di sana motivasiku udah mulai muncul lagi. Proses menuju ke Palembang pasti juga ada tipsnya dong waktu itu. Apakah bekerja atau latihan lebih
keras daripada teman-teman yang lain atau Pasti gimana sih. tuh? Latihan itu udah makanan sehari-hari pastinya. Ya, practice makes perfect ya. Boleh di spill dulu apa namanya, gimana dulu ceritanya ketika latihan gitu. Ya aku kalau dulu wadah di Bali tuh bener-bener kurang banget. Oke. Yang peminat sepak bola putri itu kurang dan wadahnya nggak ada. Jadi buat aku latihan pun aku harus pergi 30 menit mungkin dari rumah buat ke lapangan gitu. Kadang juga aku latihannya Harus bareng. ada motivasi yang kuat ya. Iya. Jadi apa yang kita jalanin tuh kita harus sukain dulu sih. Kita harus suka sama hal yang kita mau jalanin dulu. Salah satu kunci ketika kita berbicara dedikasi, bagaimana bisa menciptakan komitmen, ya kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Iya, bener. Ya, itu namanya passion ya. Berarti passionnya akhirnya ditemukan. Dan harus plus ada praktisnya yang secara disiplin dilakukan. Itu mungkin bisa berlaku di bidang lain nggak sih, Mbak Lydia? Pastilah, dimanapun itu sangat berlaku sih. Misalnya kita ngelakuin satu hal atau cita-cita yang kita pengen, hobi kita, itu tuh kita harus suka dulu, minimal kita suka dan kita harus cintai hal itu. Udah pada mikir nih kayak aku passionnya apa gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal sepak bola lagi, itu kan umumnya memang dimanapun ya, nggak cuma di Indonesia, itu pemainnya kan cowok. Gimana rasanya menjadi pemain sepak bola tapi cewek gitu? Bangga banget sih. Malah bangga ya. Di awal ada ini nggak, ada minder atau apa gitu? Mungkin di awal kan karena kita belum bisa, kita bingung kayak caranya mulainya gimana. Cuman ternyata di sepak bola perempuan itu bener-bener welcome. Terutama di Indonesia tuh ya mulai sekarang udah ada perkembangan sih, makin banyak peminatnya di Indonesia. Jadi aku benar-benar dari awal banget, dari aku nggak punya wadah, aku gabung latihan sama tim cowok, sampai akhirnya aku bisa ke tim khusus perempuan ya. Khusus perempuan. Dan aku nggak segampang itu buat grow up. Jadi aku dari awal. Boleh di sharing ke kita dong. Jadi aku dari awal tuh punya tekad. Tekad dan aku benar-benar mutusin buat berani, buat keluar zona nyaman. Teman-teman aku di Bali kan pada mungkin mainnya di lingkungan Bali. Cuman aku mulai buat cari tahu sepak bola Indonesia tuh seperti apa. Dan akhirnya aku belajar ya. Dan akhirnya aku nemu banyak teman di sosial media, terutama di Instagram. Ya kita kontak-kontak, akhirnya aku sering diajakin main. Ayo mau semacam pertandingan persahabatan. Ayo mau friendly match ya, iya, mau ikut tanding di sini enggak? Pertama sih aku tanding di Kediri. Kediri itu aku diundang sama temen yang aku cuma kenal lewat sosial media. Wah, menantang diri sendiri ya. Iya. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Benar, setuju banget sih. Jadi kalau teman-teman bisa ambil ya keyword dari beberapa yang disampaikan pengalamannya Mbak Lydia tadi, ada out of comfort zone ya kan. Kita mau mencoba sesuatu hal yang baru di luar zona nyaman kita. Dan juga nggak takut sama orang asing ya. Iya, karena aku juga punya prinsip gitu. Kalau misalnya niatku baik, pasti hasilnya juga baik. Iya, karena kan kadangkala di dalam pergaulan itu lebih nyaman dengan orang yang kita kenal ya. Iya, padahal Mbak Lydia sendiri mencontohkan ketika kita pengen grow up atau grow ya secara pergaulan, ternyata nggak ada salahnya loh kita memperluas pergaulan kita dengan lingkungan yang lebih baru lagi, seperti itu. Nah ini saya masih penasaran nih yang tentang kebanyakan cowok di bola, ini ada cewek cantik lagi ya di timnya sepak bola. Saya tuh penasaran sesama wanita nih ya, sesama wanita curhat aja. Kan kadang kita ada dua hal ya. Satu dari hormon. Hormon itu kan cowok lebih simpel ya, satu gitu ya. Kita kan dua. Dan setiap bulan kan pasti ada dinamika. Padahal yang namanya sepak bola atau olahraga apapun itu kan kita nggak bisa ngatur kapan kita tanding. Nah itu kalau pas kondisi misalnya pas dapat gitu ya, datang bulan misalnya, atau mood kita baru naik turun tuh gimana Mbak Lydia ngatasinnya? Ya, itu agak sulit sih, tapi karena pernah mengalami ya? Pasti, gitu tapi ya? Karena mungkin udah saking terbiasanya, kalau misalnya itu kadang kita minum misalnya benar-benar sakit tuh kita konsumsi obat juga. Oke, jadi dibantu. Feminax gitu. Itu tapi tetap harus tanding ya. Tapi itu harus tetap harus tanding, harus berjuang. Terus yang kedua itu lebih ke antar pemain cewek. Wah, pernah nggak itu kayak baper-baperan satu sama lain gitu? Ya, namanya perempuan kan di satu tim itu kita ada banyak.
Pertama di tim aku yang sekarang itu ada 35 orang. Dan buat kita gabungin satu sifat sama lain, sikap itu benar-benar susah kan? Susah ya. Kayaknya kalau yang ini saya bisa mengakui cowok lebih menang di sini ya. Ketika bermain sepak bola mereka hanya fokus bagaimana mencapai strategi sampai dengan mencetak gol. Kalau perempuan lebih kompleks ya Mbak Lydia. Masih pakai perasaan lah satu. Masih pakai perasaan, kemudian juga ada secara fisik kita juga ada batasan. Betul. Nah soal batasan ya sebagai pemain perempuan selama ini apa yang menjadi batasan dalam arti selain yang saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Lydia bisa sharing ke teman-teman yang ingin meningkatkan prestasi khususnya yang punya passion di bidang sepak bola. Yang mereka akan hadapi itu apa aja sih sebenarnya batasannya? Batasannya mungkin kita kayak ngelihat teman kita tuh kayak yang lainnya seneng-seneng gitu kan, di luar dia bisa jalan-jalan, bisa makan banyak hal yang bebas. Sedangkan kulineran gitu ya. Kulineran kalau kita sebagai atlet tuh pastinya gaya hidupnya juga harus diatur. Gaya hidupnya kita harus diatur dan kita pola makannya diatur, pola tidurnya diatur, dan sebagai atlet profesional juga kita juga harus hati-hati dalam bersosial media. Oh, segitunya juga ya dibatasin. Apalagi sudah kelasnya nasional ya. Iya. Oke, wah luar biasa. Gimana nih yang udah pada mikir saya mau jadi ikut sepak bola enggak? Harus ikut karena sudah terbukti perempuan juga bisa ya main bola. Nah, ini ngomongin soal Mbak Lydia waktu memulai karir di sepak bola, dulu sebelum ikut ekstrakurikuler yang akhirnya menghantarkan di karirnya sekarang, punya nggak cita-cita waktu kecil? Sebenarnya ini cita-citanya atau bukan nih? Bukan sih. Dulu aku pengen banget jadi polwan. Polwan ya? Iya. Tapi nggak pengen mewujudkan mimpinya itu? Sekarang udah enggak. Jadi kalau memang kita bicara cita-cita memang kembali ya dengan apa yang menjadi keinginan kita waktu kecil dengan lingkungan yang membentuk kita saat Karena sekarang ini. aku juga bersyukur gitu. Jadi aku punya hobi yang dibayar. Iya. Dan itu aku bisa menghasilkan dari hobi aku sendiri. Iya. From hobby to money ya nanti ya. Jadi pekerjaan aku tuh hobi aku sendiri. Iya betul, dan itu sangat bersyukur karena tidak semua orang juga bisa mencapai itu. Ada seperti saya sih, saya punya hobi sendiri, punya karir sendiri. Tapi akhirnya ada juga yang dibalik Mbak Lydia, yang kita berkarir, akhirnya kita bisa enjoy sehingga kita bisa mencintai apapun pekerjaan yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi namanya manusia itu ya tinggal membolak-balikan hati aja ya supaya bisa enjoy yang penting. Iya. Nah ini mungkin ada juga yang akhirnya penasaran ya, mulai kepo-kepo nih dari profilnya Mbak Lydia ini untuk apa saja pertandingan yang sudah pernah diikuti ya, mungkin liga-liga apa yang pernah diikuti bisa di-share ke kita, dan mungkin bisa yang di-highlight yang paling berkesan atau tidak pernah terlupakan tuh pas pertandingan apa waktu itu? Itu tahun 2019 itu aku main di Bali United. Bali United, oke. Itu Liga 1 Putri pertama kali. Wow, aplaus dulu dong. Keren. Rasanya bangga banget gitu ya. Bangga banget sih. Jadi aku benar-benar di Bali itu aku juga proses dari aku. Kan saingannya banyak juga kan. Apalagi banyak juga senior-senior aku. Sedangkan aku pas di Bali United itu aku masih SMA. Oke, itu luar biasa banget sih kalau bagi Dan saya aku benar-benar prestasinya. Harus sekolah juga, harus latihan juga. Jadi pas aku di Bali United itu seri pertama tuh aku bener-bener belum main, belum dapat kesempatan belum untuk full main. Ya? Nah, sama sekali nggak. Berarti memang nggak main? Aku dapat seri 1 pertandingan terakhir lawan Arema aku main cuman 10 menit apa 5 menit. Wah, tapi juga nggak lupa ya, nggak akan lupa ya itu dengan nggak momen akan itu aku lupa. Dari momen itu aku dapat kesempatan. Jadi ketika aku dapat berapapun menit kesempatan yang dikasih sama pelatih aku usahain buat kasih semaksimal aku. Dan dari sana aku mulai dipercaya. Dari sana aku mulai dikasih kepercayaan, aku main line up, aku starting. Ya harus show up ya dengan apa yang kita bisa gitu ya. Sampai akhirnya ya kita walaupun kita nggak juara tapi itu benar-benar berkesan banget buat aku. Karena ini ya sahabat AW semuanya, yang namanya first experience itu mahal harganya ya, yang nggak mungkin kita lupakan, baik itu sukses ataupun gagal itu akan menjadi tangga pertama kita dalam mencapai kesuksesan. Jadi jangan takut untuk langkah pertama kamu ya.
Dan kembali lagi ke sepak bola dan kita berbicara secara umum, Indonesia ini ya bisa dibilang kalau supporter banyak banget. Mungkin klub juga sudah banyak yang punya nama gitu, tapi citra tentang sepak bola ini juga baru banyak sekali dikembangkan atau diperbaiki dari PSSI itu sendiri ya. Dan kita juga bisa lihat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sekarang dipimpin anak muda. Kemudian PSSI pun dipegang Pak Erik gitu ya, dengan harapan juga citra sepak bola Indonesia khususnya bisa semakin naik. Nah, kita boleh dong agak sedikit bersuara nih ya, aspirasi para perempuan ini untuk harapannya tentang persepak bolaan Indonesia, khususnya dari mungkin Mbak Lydia yang mengalami ya sebagai atlet gitu. Apakah sudah memang membaik, tanda kutip, sudah semakin kesini semakin baik, atau ada harapan-harapan tertentu gitu Mbak tentang sepak bola Indonesia ini? Mungkin bebas aja loh ini ya, nggak boleh dijudge loh ya. Mungkin menurut aku sendiri sepak bola di Indonesia tuh peminatnya udah lumayan banyak ya, bahkan banyak banget sekarang wanita-wanita di Indonesia itu bener-bener pada pengen main bola. Keren tapi rata-rata mungkin di wilayah-wilayah tertentu tuh wadahnya masih kurang. Oh, ternyata masih terbatas ya. Masih terbatas dan di Indonesia sendiri Liga 1 itu kita tuh untuk perempuan kita masih belum ada kompetisi. Oh, tadi yang Bali United? Itu tuh pertama dan terakhir. Oh, sayang sekali ya. Jadi kemarin Liga 1 yang kemarin itu pertama. Dan terus belum ada lagi. Setelah itu COVID dan sampai sekarang masih belum ada. Berarti harapannya setelah ini akan ada Liga 1 lagi untuk perempuan. Wah, kayaknya saya sama sahabat Awi langsung nonton semua nih. Bang dia gitu ya, ikutin. Jadi supporter nanti pasti. Karena itu harapan yang benar-benar para pemain tunggu-tunggu gitu. Oke. Terus saya juga tadi sempat mention ya di depan ya teman-teman bahwa Mbak Lydia ini masih loh memikirkan pendidikannya saat ini menjadi mahasiswi di Universitas Surakarta, kebetulan di UNSA. Salah satu mahasiswi saya ini tidak hanya satu Mbak Lydia aja, jadi banyak juga teman-teman atlet yang masih memikirkan tentang pendidikan. Kira-kira menurut Mbak Lydia sendiri secara pribadi gimana sih nanti bisa menyeimbangkan antara lanjut belajar ini studinya dengan karirnya di bola, Mbak? Karena aku juga wanita kan, jadi aku masih mikir mungkin sekarang aku masih aktif-aktifnya dan aku untuk kedepannya aku bakalan mikir pendidikan itu tetap nomor 1. Jadi walaupun aku main bola atau aku atlet, aku usahain buat tetap kejar pendidikan aku. Nah ini perlu dicontoh ya. Jadi jangan hanya fokus untuk hobi. Kalau bisa hobi jadi prestasi dan juga ada pendidikan sebagai bekalnya. Wah, udah nggak ada alasan lagi nggak mengidolakan seorang Ayu Lydia nih ya. Nanti mungkin bisa langsung follow aja untuk kegiatannya Mbak Lydia di akun medsosnya. Mungkin bisa di-share akun medsosnya, Mbak. Akun Instagram aku Lydia A6. Nah itu ya, nanti bisa menjadi motivasi kita, khususnya para wanita untuk bisa terus mengimprovisasi diri atau meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan passion kita masing-masing. Karena apa? Karena podcast Astrid Widiani ini memang tidak lupa untuk menyuarakan bagaimana seorang wanita itu mempunyai peluang dan kesempatan yang sama. Kita sama-sama manusia, kita tidak hanya mengejar bahwa wanita dan laki-laki harus sama ya, tetapi di sini kita berharap wanita ini bisa mendapatkan kesempatan dan juga bisa menunjukkan kemampuannya sama dengan laki-laki pada umumnya. Harapannya dari Mbak Lydia sendiri seperti apa nih untuk memotivasi teman-teman wanita di luar sana untuk mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka punya, bakat yang mereka punya dan kesempatan yang ada, Mbak? Kalau harapan aku buat wanita-wanita di luar sana, mungkin kita harus lebih berani lagi buat nge-expose apa sih yang kita pengen, apa sih yang kita cita-citain, dan kita nggak boleh takut karena langkah pertama itu menentukan nanti kita ke depannya seperti apa. Jadi harus tetap semangat dan nggak boleh minder gitu nomor 1. Jadi langkah pertama berani mencoba keluar zona nyaman dan terus berlatih. Karena atlet itu sering sekali digunakan sebagai contoh
ketika kita berbicara motivasi yaitu adalah konsistensinya dan determinasinya ya. Karena harus latihannya rutin dan seterusnya. Ya mungkin bisa untuk gambaran Mbak Lydia bisa menceritakan latihannya seperti apa sih Mbak? Latihannya apakah setiap hari, seminggu berapa kali atau seperti apa? Mungkin untuk gambaran yang masih pengen jadi atlet nantinya, khususnya atlet nasional ya. Jadi sekarang kan aku lagi ada di tim Persis Women. Dan itu tuh kontraknya juga profesional. Jadi kita latihan juga secara profesional. Jadi aku latihan tuh setiap hari. Setiap hari ya? Seminggu itu kita sampai hari Sabtu sih. Jadi kita libur tuh cuman hari Minggu. Jadi setiap hari latihannya pagi, terus pagi sore itu kita nge-gym. 2 kali? Tuh, jadi memang kalau dilihat ada prestasi di belakangnya pasti ada kerja keras ya. Pasti. Dan itulah kenapa podcast Astrid Widayani ini selalu mengajak kita para perempuan untuk bisa sukses dimanapun kita berada. Aduh, nggak kerasa nih Mbak, kita sudah hampir di ujung obrolan kita. Sebenarnya pengennya ngobrolnya lebih lama ya, mungkin next saya pengen mengunjungi pas latihan ya Mbak Lydia ya. Atau pas tanding nanti kita bisa sama-sama mensupport Mbak Lydia. Tapi untuk kali ini karena kita juga sudah banyak sekali ngobrol, untuk penutup boleh dong Mbak Lydia kasih semangat atau kasih pesan-pesan untuk sahabat AW di luar sana dengan apa yang sudah dijalani seorang Lydia. Silahkan. Pesan-pesan aku buat teman-teman semua, kedepannya tuh bakalan lebih banyak tantangan yang bakal kalian dapetin. Jadi kita harus benar-benar buat persiapkan diri siap-siapnya biar kita tuh nanti nggak kaget gitu. Misalnya kita mau jatuh, mau naik, itu tuh benar-benar hal yang udah biasa. Yang penting kita harus benar-benar persiapkan diri sematang mungkin buat ngadepin hal mau yang baik maupun yang buruk buat kedepannya. Wah, tepuk tangan dulu. Tuh, yang ngefans langsung banyak banget itu. Kayaknya langsung habis ini pada follow kegiatannya Mbak Lydia semua nih ya, termasuk saya nih. Ya, terima kasih Mbak Lydia nih. Sebelum kita pamitan, saya pengen sedikit menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini ya, tentang prestasi dan dedikasi. Tentunya dua hal ini tidak bisa kita pisahkan karena keduanya itu saling menunjang satu sama lain. Kenapa? Karena tanpa adanya dedikasi tidak mungkin tercipta sebuah prestasi, dan prestasi yang unggul itu dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Tadi disebutkan juga ada sebuah praktis yang dilakukan secara terus-menerus, secara disiplin, dan ada preparation yang tidak boleh terlewatkan. Terima kasih sahabat AW sudah menyaksikan obrolan kita yang seru ini di episode yang wah menurut saya sih kalau ini lebih seger ya karena muda ini ya, muda, hebat, berprestasi bersama Mbak Lydia. Terima kasih Mbak Lydia waktunya juga mampir di podcast Astrid Widayani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share kalau dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe Astrid Widayani. Sampai jumpa.